Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Lohana dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Alwis Fauzi Aji, Amir Zaki, dan Aprilia Kristiani akan membahas tentang pemogokan kerja karyawan. Silahkan menonton, silahkan mendengarkan, dan silahkan memahami materi dari kami. Hukum yang mengatur pemogokan kerja karyawan, yaitu pasal 137 sampai pasal 145 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan mogok kerja diatur oleh Kepmenakertrans Nomor 232/Men/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Selanjutnya, Black Law Dictionary 1968 mendefinisikan mogok kerja adalah tindakan berhenti kerja oleh sekelompok pekerja dalam tujuan untuk menuntut kepada majikan mereka untuk menyetujui permintaan mereka terhadapnya dan yang telah ditolaknya. Berdasarkan pasal 12 ayat 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerjaan, pengertian mogok kerja adalah tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Selanjutnya, tujuan mogok kerja. Tujuan mogok kerja adalah untuk memaksa perusahaan atau atasan mendengarkan dan menerima tuntutan pekerja dengan cara membuat perusahaan merasakan akibat dari proses produksi yang terhenti atau terlambat. Selanjutnya, jenis-jenis pemogokan kerja karyawan. Yang pertama adalah boikot. Boikot adalah mogok kerja yang melarang setiap orang bermaksud bekerja dalam sebuah perusahaan. Yang kedua, blokade, yaitu mogok yang berusaha mencegah pengangkutan barang ke perusahaan atau ke pabrik. Yang ketiga, half-mating, yaitu mogok yang berusaha memperlambat penyelesaian pekerjaan sehingga pengusaha mengalami kerugian. Yang keempat, partial strike, yaitu usaha pemogokan yang dilakukan pada sebagian dari pekerjaan dalam perusahaan. Selanjutnya, complete strike, yaitu pemogokan pada seluruh kegiatan pekerjaan di dalam pabrik. Selanjutnya, local strike, yaitu pemogokan pada satu pabrik milik sebuah perusahaan yang memiliki beberapa pabrik. Dan yang terakhir, central staking, yaitu pemogokan pada seluruh pabrik milik sebuah perusahaan. Faktor-faktor pemogokan kerja karyawan ada 3. Yang pertama, faktor finansial. Faktor finansial merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan fasilitas yang diberikan, promosi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor fisik. Faktor fisik merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya. Dan yang ketiga, faktor psikologis. Faktor psikologis merupakan faktor yang berhubungan dengan kewajiban karyawan yang meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, bakat, dan keterampilan. Saya Aprilia Kristiani Wijaya akan menjelaskan tentang syarat sah dalam mogok kerja. Syarat sah dalam mogok kerja terdapat pada pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang disebutkan bahwa mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib, dan juga damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Sah memiliki arti mengikuti prosedur yang diatur sesuai dengan undang-undang. Tertib dan damai memiliki arti tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta tidak mengancam keselamatan jiwa dan juga harta benda milik perusahaan, pengusaha, dan juga milik masyarakat.
Akibat gagal perundingan memiliki arti upaya perundingan yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, menemui jalan buntu, dan juga gagal dalam mencapai kesepakatan. Bahkan perusahaan menolak untuk melakukan perundingan walaupun serikat pekerja telah meminta secara tertulis kepada pengusaha sebanyak 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari. Adapun syarat administratifnya, yang pertama, pekerja atau serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan atau pengusaha serta disnaker dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilakukan. Yang kedua, dalam surat pemberitahuan harus memuat waktu, baik hari, tanggal, dan juga jam, serta tempat, alasan dan penyebab melakukan mogok kerja, tanda tangan dari ketua dan juga sekretaris serikat pekerja, tanggung jawab keselamatan, surat pemberitahuan kepada instansi pemerintahan, memberikan tanda terima, menyelesaikan masalah, melakukan perjanjian bersama, dan juga menyerahkan kepada yang berwenang. Selanjutnya, kualifikasi yang tidak terpenuhi. Apa sih akibat dari kualifikasi yang tidak terpenuhi ini? Menurut pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa apabila mogok kerja yang tidak memenuhi persyaratan mogok kerja seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka mogok kerja disebut tidak sah. Berarti tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut pasal 6 dan 7 dalam Kemenaker Trans nomor 232/Men/2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah, disebutkan bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir, serta pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok yang tidak sah dilakukan oleh pengusaha sebanyak 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 hari. Dalam bentuk pemanggilan ini secara patut dan juga tertulis. Pekerja yang tidak memenuhi panggilan tersebut maka dianggap untuk mengundurkan diri. Apabila mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah ini dapat mengganggu maupun membahayakan keselamatan jiwa manusia, bahkan mengakibatkan hilangnya nyawa dari manusia tersebut, maka dapat dikualifikasikan secara kesalahan besar ataupun kesalahan berat. Yang selanjutnya, upah bagi pekerja yang melakukan pemogokan kerja. Pekerja yang melakukan mogok kerja secara sah tetap berhak mendapatkan upah. Lain halnya dengan pekerja yang melakukan mogok kerja secara tidak sah, maka mereka tidak berhak mendapatkan upah dari perusahaan. Selanjutnya adalah studi kasus dari PT Freeport Indonesia. Yang akan dibahas adalah permasalahan dan penyelesaian. Permasalahan yang pertama adalah adanya kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia terkait ketidakpastian investasi dan perpanjangan kontrak karyawan dengan pemerintah Republik Indonesia yang perundingannya berlarut-larut. Yang kedua, terjadi perubahan gaya kepemimpinan di perusahaan khususnya Departemen HRD yang melakukan keputusan secara sepihak. Yang ketiga adalah membuat dan memperkenalkan program furlough atau dirumahkan dengan alasan yang tidak valid dan tidak ada data atau bukti tertulis. Selanjutnya, penyelesaian. Penyelesaian yang pertama adalah menghapus hutang karyawan. Yang kedua, memberi tunjangan sebesar 1,5 sampai 4,5 kali gaji. Yang ketiga adalah PT Freeport Indonesia juga memberi kesempatan kerja kembali. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.